Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Perkenalkan, saya Laili Lutfia. Saya di sini sebagai wakil kesiswaan di MA Siti Fatimah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata tertib MA Siti Fatimah dalam masa pandemi COVID-19. Berarti, apakah nanti ketika pandemi sudah berakhir, sudah masuk ke sekolah, ada tatib yang lain? Ada yang berlaku untuk sehari-hari, nanti akan ada bukunya sendiri. Nah, ini tata tertibnya hanya ketika pembelajaran daring atau ketika pembelajaran tatap muka secara bergantian. Anak-anak, sebelum kita bicara tentang tata tertib, saya ingin tahu terlebih dahulu apakah kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu tentang definisi dari tata tertib siswa? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, akan saya jelaskan. Tata tertib siswa adalah semua peraturan yang diberlakukan di madrasah yang disepakati oleh guru, siswa, dan orang tua. Nah, selanjutnya di sini juga akan saya bahas tentang kewajiban siswa selama berada di Madrasah Siti Fatimah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti membaca Al-Qur'an, berdoa sebelum memulai pelajaran, sholat duha, sholat duhur, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh madrasah. Selanjutnya, mengamalkan pelajaran agama dalam kegiatan sehari-hari, mengikuti program ekskul atau pengembangan diri, taat kepada orang tua, kepada kepala madrasah, guru, dan karyawan lainnya. Selanjutnya, menjaga, memelihara, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan ikut bertanggung jawab atas sarana dan prasarana madrasah. Menjaga dan mengamankan lingkungan madrasah, menjaga nama baik madrasah, kepala madrasah, guru, karyawan, dan siswa pada umumnya, baik di dalam maupun di luar madrasah. Selanjutnya yang terakhir, mengikuti pelajaran dengan tertib, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Itu adalah beberapa kewajiban siswa yang harus dilakukan. Apakah hanya kewajiban, Bu? Tidak. Di slide berikutnya akan saya jelaskan tentang hak-hak siswa. Nah, adapun hak-hak siswa yang harus kalian peroleh, yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama yang bersangkutan tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, siswa dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan madrasah dengan mentaati peraturan yang berlaku. 3. Siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di madrasah seperti UKS, laboratorium, dan lain sebagainya. Tentunya dengan seizin pengelola atau penanggung jawab dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keempat, siswa berhak
mendapatkan layanan khusus dari guru bimbingan dan konseling atau guru BK dalam menyelesaikan masalah-masalah kesulitan belajar atau masalah-masalah pribadi. Jadi untuk kalian yang merasa Bu, saya kalau belajar itu kenapa ya kok enggak paham-paham, atau Bu, saya ada masalah di rumah jadi saya mau belajar itu enggak konsentrasi. Nah, bagaimana caranya? Bisa konsultasi kepada guru BK. Itu hak kalian. Selanjutnya, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Maksudnya perlakuan yang sama bagaimana? Semua siswa itu berhak mendapat perhatian dari guru selama kalian tidak melanggar peraturan tata tertib. Kalau melanggar bagaimana, Bu? Ya tambah diperhatikan oleh gurunya. Jangan iri ya. Kalau nanti ada, Bu, anak ini kok lebih dekat ya dengan gurunya, kok sering ke kantor ya. Nah, karena guru-gurunya semakin sayang, semakin perhatian dengan anak tersebut, supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran, bisa mengikuti sekolah dengan wajar. Selanjutnya ada tata cara pembinaan siswa. Setiap ada pelanggaran tata tertib akan dilaksanakan pembinaan secara bertahap sesuai dengan tingkatan atau bobot kategori pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk. Yang pertama, ketika sampean dirasa gurunya anak ini kok mulai kurang sopan ya, maka apa yang dilakukan? Dengan nasihat atau teguran. Kemudian kalau sudah diingatkan berkali-kali tetap bayar iku ngono ae, maka dilakukan dengan memberikan kegiatan lain yang bersifat mendidik. Maksudnya guru misalnya, Bu, saya tadi loh ndak ikut sholat duha, terus sama gurunya disuruh nulis, misalnya disuruh nulis surat Al-Fatihah sebanyak 1000 kali. Maksudnya apa? Pegel tanganku? Bukan. Itu maksudnya mendidik kalian supaya bisa nulis Al-Quran, supaya lebih paham tentang pentingnya surat Al-Fatihah. Tuh. Yang nomor 3, penanganan oleh wali kelas atau guru BP. Kalau sampean dianggap masih saja ngeyel atau angel tuturane, maka penanganan dilakukan oleh wali kelas atau guru BP. Setelah itu masuk ke waka kesiswaan. Kalau sampai di waka kesiswaan itu kan berarti sudah masuk di catatan sekolah. Kalau masuk di catatan sekolah, dalam artian sikap sampean masih saja belum berubah, maka penanganan tersebut akan dilimpahkan kepada kepala madrasah yang nantinya akan berupa surat keputusan bisa atau surat peringatan. Selanjutnya, hasil pembinaan madrasah disepakati bersama antara siswa dengan wali kelas atau guru BP sebagai penindak, kemudian dicatat sebagai data akademik siswa. Hasil pembinaan dijadikan pertimbangan penilaian non-akademik siswa. Jadi, semua tindak tanduk kalian akan direkam, akan dicatat sebagai data akademik siswa. Bu, arek iku lho mari melakukan hal seperti ini kok gak diapa-apakno? Bukan gak diapa-apakno, tapi setelah ada tindakan itu akan masuk catatan dalam buku kesiswaan yang nantinya bisa jadi pertimbangan ketika misalnya kenaikan kelas atau kelulusan. Tuh, paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk ke tata tertib siswa
MA Siti Fatimah Pandaan, masa pandemi COVID-19. Ada ya tata tertib masa pandemi? Ada dong. Ini kan tata tertib sekolah kita menyesuaikan dengan zaman. Sekarang zamannya masa pandemi COVID-19, maka kita harus menyesuaikan dengan pasal pertama, yaitu bertindak tidak sopan terhadap guru atau pegawai madrasah. Maka jika melakukan tindakan seperti ayat di atas akan dikenakan poin pelanggaran sebanyak 50 poin. Maksudnya bagaimana, Bu? Misalnya terhadap gurunya atau pegawai madrasahnya tidak sopan, terhadap gurunya, WA-nya, atau ketika ada tugas kemudian ditanya sama gurunya, jawabnya tidak sopan, maka bisa saja nanti kalian masuk ke poin pelanggaran sebanyak 50 poin. Kalau gurunya tersebut menghendaki kalian untuk diproses, ya. Jadi meskipun kita tidak tatap muka, tetap hormat kepada guru, tetap menghormati gurunya, menghormati pegawainya. Dalam artian mulai sekolah, ketika di luar sana ketemu gurunya wis gak nyopo, bukan, harus tetap menyapa dengan mengucapkan salam. Pasal yang kedua, wajib mengikuti pembelajaran tatap muka sesuai jadwal. Maksudnya di sini kami tidak menerima surat izin ketika pembelajaran kecuali surat izin dari dokter dan kepentingan mendesak lain disertai dengan bukti foto. Tahu maksudnya? Berarti ketika pembelajaran daring tidak ada, Bu, maaf saya masih kora-kora, nanti saya mengerjakan tugas setelah pukul sekian. Enggak boleh ada seperti itu. Yang namanya sekolah ya tetap sekolah. Kora-kora kapan? Ya nanti setelah sekolah. Mau sekolah saya bengikan enggak? Tuh. Paling mentok pembelajaran sampai jam 12, mentok itu sudah selesai. Kemudian, Bu, saya sakit tapi tidak ke dokter karena takut. Ya sudah, kalau memang benar-benar sakit bisa minta tolong orang tuanya untuk foto, tapi gak oleh gorowan. Ada nanti pasalnya kalau memalsukan beserta orang tua, nggak boleh. Kalau sakit, apalagi sekarang ini ya musimnya pancaroba, jadi semoga kita semua diberi kesehatan, gak usah apen-apen izin sakit. Kepentingan mendesak lain disertai dengan bukti foto. Bu, mbiyodo, sampean bagian opo lek mbiyodo? Apakah sampean bagian nadang? Kalau sampean bagian nadang boleh difotokan sing rupane nyebul kompor atau nyebul tumang, fotoun sampean. Misalnya jenang, ya silakan difotokan sama jenang. Dan tidak ada kerabat yang lain. Misalnya aku tok bu sing jenang, ya wis sampean foto sampean jenang. Kok lek dudu aku sing jenang gak mateng jenange, Bu. Oke. Ya, paham ya? Nah, jika tidak melakukan tindakan di atas selama 3 kali tanpa keterangan, maka ada panggilan orang tua. Pasal 3, tidak mengikuti pelajaran daring selama 3 kali berturut-turut tanpa izin, maka akan dikenakan poin pelanggaran sebanyak 10 poin. Maaf, itu 10 ya. Di situ salah tulisannya, akan dikenakan 10 poin. Maksudnya bagaimana 3 kali berturut-turut? Misalnya sekarang waktunya bahasa Indonesia ndak hadir, kemudian besok lagi ndak hadir 3 kali berturut-turut, maka akan mendapatkan poin sebanyak 10 poin. Kemudian pasal keempat, memalsukan surat izin dan atau surat keterangan atau tanda tangan orang tua. Nah, misalnya
sampean ke sekolah mengantar surat izin, sampean buat sendiri tapi atas nama orang tua, maka akan dikenakan poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Paham? Pasal 5. Tidak menyampaikan surat undangan dan atau surat panggilan atau surat lainnya dari madrasah ke orang tua. Maksudnya bagaimana? Misalnya orang tua sampean mendapat surat dari sekolah, kemudian sampean tilep dhewe, tas lali gak dikasihkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Misalnya orang tuanya besok suruh kesini ya, sampai 1 minggu yang lalu, berarti kan itu tidak menyampaikan surat undangan. Nah, jika melakukan tindakan seperti ayat di atas, maka dikenakan poin sebanyak 30 poin. Pasal 6, tidak memakai masker di lingkungan madrasah. Jika melakukan tindakan seperti di atas, maka diwajibkan membeli masker sebesar 5.000 untuk 1 helai. Paham? Jadi kalau ke sekolah itu dari rumah sudah harus pakai masker. Bukan hanya ke sekolah nak, tapi sekarang ke semua tempat kalau keluar rumah usahakan pakai masker. Itu bukan hanya anjuran sekolah tapi anjuran pemerintah. Paham? Pasal 7. Wajib datang dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan melaksanakan piket dengan baik. Ini berlaku kalau misalnya sampai nanti masuknya secara bergantian. Biasanya seperti yang kemarin itu kan untuk kelas yang sekarang kelas 11-12 itu kan pernah masuk ya. Masuknya kan di sekolah mungkin hanya 2 jam. Nah, dan 2 jam itu kan sebelumnya sampai ada kewajiban untuk melakukan piket dan sholat duha. Biasanya kadang ada anak-anak yang datangnya ngepres atau bahkan sudah ada gurunya baru datang. Nah, berarti kan sampean melalaikan tanggung jawab dari piket. Bagaimana kalau seperti itu? Maka dilarang untuk pulang sekolah terlebih dahulu, kecuali harus sudah membersihkan lingkungan sekolah. Nanti akan ditindak oleh guru piket. Entah itu disuruh membersihkan semua sekolah atau bagaimana, atau membersihkan semua kamar mandi, terserah guru piket. Pasal 8. Wajib membawa alat sholat, bekal makanan dan minuman sendiri. Ini ketika sampean nanti kalau ada tatap muka diharapkan membawa makanan sendiri dari rumah, membawa minuman sendiri dari rumah. Jika tidak melakukan tindakan seperti di atas, tidak diizinkan membeli makanan apapun di luar atau meminjam barang milik teman. Jadi nak, mohon kesadarannya untuk semuanya. Di zaman seperti ini, di masa pandemi seperti ini, kami menghimbau untuk sampean-sampean untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara membawa bekal sendiri, membawa minuman sendiri, membawa alat sholat sendiri, membawa masker sendiri. Intinya sampean harus jaga kesehatan sendiri, sayangi diri sendiri dengan taat pada protokol kesehatan. Tuh, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh silakan di grup WA ya. Saya tunggu. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.